Yo guys, sudah di fase manakah bull run Bitcoin ini? Atau kita berada di fase mana untuk pergerakan harga Bitcoin ini? Teman-teman, tanggal 31 Oktober kemarin itu merupakan memperingati 15 tahun lahirnya white paper dari Bitcoin yang dikeluarkan oleh Satoshi Nakamoto. Dan kali ini di 1 November, teman-teman, Gary Gensler, saya tidak tahu dia mimpi apa ini. Dia tiba-tiba datang dan menyatakan bahwa apabila Satoshi Nakamoto datang dengan kostum Halloween, apakah kita akan tahu siapa dia? Dan dia ucapkan di sini selamat 15 tahun anniversary Satoshi Nakamoto famous white paper. Teman-teman, dia kasih kita poin penting di belakangnya dia bahwa semua perusahaan-perusahaan kripto lainnya yang coba menipu investor itu akan berhadapan dengan undang-undang sekuritas. Oke, Om Gary Gensler, meskipun kamu tidurnya kebalik tadi malam, tapi setidaknya mengenai white paper Bitcoin ini sudah menjadi semacam sains untuk para investor lain untuk melihat seperti apa 2023 ini endingnya, kemudian 2024 itu seperti apa ke depannya. Dan ada beberapa berita lainnya yang akan kita bahas di sini, teman-teman. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini, selain mengenai Bitcoin, teman-teman, ada salah satu altcoins, mungkin kita sebut dia itu meme saja ya, yang akan kita bahas di kali ini berdasarkan request juga di kolom komentar, dan Black Cuan juga sudah pernah membahasnya itu di kisaran awal tahun 2022, yakni token Bryce. Teman-teman, pastikan untuk menonton video kali ini sampai selesai karena kita akan berbicara mengenai fase bull run kali ini untuk di Bitcoin. Baik, yang pertama di sini adalah mengenai white paper tersebut, teman-teman. Kita merayakan per tanggal 31 Oktober 2008 itu keluarnya white paper pertama dari Bitcoin ini dari Satoshi Nakamoto, teman-teman. Kemudian hari ini nutup candle bulanannya si Bitcoin dan Bitcoin masih anteng berada di atas $34.000, teman-teman. Dengan harga Ethereum di kisaran 1.800, kemudian altcoins lainnya juga terjadi spike. Dan salah satu yang spike besar-besaran adalah XRP. Dan XRP ini akan saya bahas di video selanjutnya setelah ini, teman-teman. Kemudian ada Theta juga yang akan kita bahas nanti bersamaan dengan si XRP-nya. Jadi overall untuk market ini yang altcoins ya, teman-teman, itu pada umumnya itu dalam posisi yang sedang hijau naik dan mata kita ini nyaman sekali memandang sambil kita minum kopi pagi-pagi, teman-teman. Dan untuk si Gary Gensler yang saya katakan di awal tadi itu kenapa dia kayak salah bantal atau dia salah posisi kepala dia tidur, teman-teman, ada riwayat di sini. Memang kejam jejak digital itu, teman-teman. Di tahun 2019, Gary Gensler pernah menyatakan bahwa Bitcoin ETF atau Bitcoin Future pada saat itu oke lah, fine. Kemudian yang menjadi inkonsistensi katanya dia adalah kenapa yang spot ETF-nya itu tidak dilaksanakan. Dan perlu kita catat, teman-teman, pada saat itu Gary Gensler belum menjadi ketua dari SEC. Begitu dia masuk menjadi ketua SEC, ketika ditanyakan bagaimana Bitcoin spot, bagaimana dengan Bitcoin ETF, dia bilang, oh I cannot answer that, saya tidak bisa jawab, ini, bla bla bla, segala macam lah. Dia berkilah, teman-teman. Jadi memang orang ini belum masuk ke dalam sistem itu dia bebas saja di luar. Begitu masuk ke dalam sistem macam-macam ngomongnya. Jadi memang ujiannya itu ada di saat orang-orang ini dikasih semacam kepemimpinan atau diuji dengan kekuasaan seperti itu, teman-teman. Tapi akan kita lihat seperti apa nasib si Gary Gensler ini. Apakah dia akan ditelan juga oleh kekuasaan tersebut, kemudian dia akan mendapatkan dampaknya. Kemudian teman-teman berkaitan dengan si SEC yang saya katakan tadi itu, dalam hal ini crypto safeguard yang harusnya diamankan oleh si SEC, investor yang diamankan oleh SEC, itu dikatakan bahwa miss SEC ini sudah gagal. Teman-teman, kita tahu ada FTX, ada Sam Bankman yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa masif yang membuat harga Bitcoin pun pada saat November 2022 itu terjungkal pada saat itu, teman-teman. Dan apa yang terjadi? SEC mau sok jadi pahlawan di sini? I don't think so, guys. I don't think so. Menurut kalian, apakah Gary Gensler ini akan bertahan di 2024? Mengingat warga Amerika ini, dia kayaknya sudah nggak pilih lagi nih. Dia mau Republikans kah, mau Demokrat kah? Terutama warga Amerika yang pro dengan kripto, dia pasti akan memilih kandidat atau calon presiden yang pro juga dengan kripto, teman-teman. Tampaknya
kripto ini akan menyumbang bagian di dalam pemilihan presiden yang akan terjadi di 2024 dan bagaimana nasib Gary Gensler di sana nanti. Coba teman-teman jika kalian punya pemikiran mengenai hal ini, silakan ditulis di kolom komentar. Dan saya ingatkan kepada teman-teman apabila kalian suka dengan konten Black Cuan, silakan di like video kali ini ataupun bolehlah kalau misalnya kalian tidak suka kalian mendislike-nya teman-teman. Oke, dan sekarang kita lanjut mengenai fase di manakah kita untuk si Bitcoin ini teman-teman. Jadi untuk bull runs yang akan kita hadapi ini saya ingin menggunakan kacamata bulls di sini teman-teman agar kita melihat chart atau melihat berita itu dengan sudut pandang yang positif dan optimis. Salah satunya di sini dari Miles Butcher di sini. Ini ada chartnya Bitcoin yang di bagian atas ini teman-teman. Kemudian yang di bawah ini adalah psychology of a market cycle teman-teman. Apa yang kita sudah lewati di tahun 2022 itu adalah terjadi penumbangan seperti ini teman-teman. Harga tumbang. Dan apabila kita mengacu kepada grafik di sini, di dua grafik ini teman-teman, di fase manakah kita sebenarnya sedang berada di sini? Saya tahu ini kesannya seperti cocok logi teman-teman, akan tetapi cobalah kita perhatikan dengan saksama dari grafik di sini, dengan terjadinya spike dari Bitcoin 29.000 hingga ke 35.000, itu merupakan salah satu pertanda bulls di sini menurut saya teman-teman, atau mungkin para bears di sini sedang berada di fase-fase disbelief-nya di sini. Jadi ini berlaku juga sebenarnya, baik itu bear ataupun bull, itu di fase disbelief ini bisa jadi ini yang terjadi pada saat ini teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Akan tetapi kalau kalian lihat di salah satu komentar di sini, ini juga ada pertanda terjadi penurunan dengan melihat dari sudut pandang bear di sini. Ini betul-betul perma bear dia melihat keadaan ini teman-teman dengan ekspektasi bahwa akan terjadi koreksi yang dalam. Tapi saya lebih prefer lebih kepada yang dari si Miles Butcher di sini teman-teman. Karena apa? Alasannya adalah tutup bulanan kita ini dengan satu candle besar di sini teman-teman. Ini confidence yang luar biasa terjadi di Bitcoin dengan chart yang 1 bulan di sini teman-teman. Masa kita masih mau ragu lagi? Masa kita masih mau pesimis lagi dalam hal ini kan? Kemudian teman-teman ada inflows juga di sini dari Crypto Slate. Inflows ke dalam crypto investment product ini telah mencapai level tertingginya di dalam 15 bulan terakhir. Kita masukkan saja bulan November 2022 ketika FTX crash di sana teman-teman. Di sana terjadi penurunan sekali di sana untuk inflows ke dalam crypto investment. Apa yang terjadi sekarang ini adalah dalam 15 bulan terakhir ini teman-teman, yang masuk itu lebih banyak kepada altcoins, juga Bitcoin salah satunya. Dan untuk altcoins di sini ada Ethereum dan Solana. Dan yang mendrive ini adalah karena adanya spot based ETF ini dipercayai akan disetujui dalam beberapa bulan ke depan, teman-teman. Sehingga menurut saya di sini secara pribadi, teman-teman, dengan sudut pandang optimis saya di sini melihat ke Bitcoin ini dalam beberapa waktu ke depan ini, bahkan kemungkinan sebelum bull runs, menurut saya Bitcoin ini bisa sampai 48.000 kurang lebih seperti itu dalam beberapa bulan ke depan ini. Itu ekspektasi saya dan harapan saya, teman-teman. Didukung juga dengan ya bagian-bagian dari optimisme mengenai Bitcoin Spot ETF, kemudian halving, kemudian ada pemilihan presiden Amerika, dan event-event dari para altcoins ini yang akan menyertai bull runs yang akan datang ini, teman-teman. Dan untuk di Indonesia sendiri perlu kita catat bahwa investor kripto Indonesia ini telah menyentuh 17,91 juta, teman-teman. Dan ini tanggapan dari bosnya toko kripto, teman-teman, yakni Yudono Rawis. Dia menyatakan bahwa memang kondisi global ini dan ada ketidakpastian ini menyebabkan perkembangan dari pasar kripto ini sedikit terganggu. Tetapi teman-teman, menurut dia di sini bahwa dalam beberapa waktu ke depan di tahun 2024 secara spesifik itu dia harapkan akan terjadi pertumbuhan investor yang akan meningkat secara spesifik di Indonesia, teman-teman. Dan kalau pendapat saya pribadi mengenai kenapa Bitcoin ini ketika S&P 500 turun dan Nasdaq turun, sementara Bitcoin-nya naik, teman-teman, emas juga naik, teman-teman, dalam hal ini. Dan kalau pengalaman saja ya, kita berbicara pengalaman di 2021 itu juga terjadi COVID crash, kemudian bencana yang luar biasa ya pada saat itu mengenai COVID. Akan tetapi lihat, Bitcoin malah bull runs pada saat itu.
ya kita bisa beralasan bahwa ada money printingnya The Fed juga pada saat itu. Tetapi kalau menurut saya kita melihat ke pergerakannya Bitcoin-nya sendiri, teman-teman, itu terjadi bull runs. Memang sudah saatnya bull runs pada saat itu di 2021. Dan apakah itu akan terjadi nanti kita ini dipercepat bull runs kita di 2023, kemudian 2024, kita akan lihat ke depan ini, teman-teman. Kemudian mengenai request dari kolom komentar, teman-teman, mengenai Bryce atau Breeze token, teman-teman, ini ada saya ambil dari Forbes Advisor di sini untuk kita melihat ini secara objektif, teman-teman. Saya tahu banyak sekali komunitas ataupun pengagum dari token Breeze tersebut, teman-teman. Dan Black Chuan juga sudah membahas beberapa kali mengenai token ini di awal tahun 2022 pada saat itu, teman-teman. Jadi kalau kita mengambil dari Forbes Advisor di sini bahwa red flag untuk si Breeze ini memang banyak, teman-teman. Maksudnya indikator red flag-nya itu banyak, teman-teman, karena ini kan aset yang tidak diketahui siapa foundersnya. Kemudian orang akan beralasan Bitcoin juga gitu kan. Tetapi ini adalah koin yang lahir itu jauh dari kelahirannya Bitcoin 15 tahun yang lalu, teman-teman. Sehingga pemikiran skeptis mengenai project dari Breeze ini tidak bisa dibendung juga seperti itu, teman-teman. Dan salah satu yang saya highlight dari project ini, kenapa dia menarik minat itu adalah karena klaim mereka ini cukup berani, teman-teman, menurut saya. Yang meskipun masih belum juga diuji dia ini dengan bagaimana dia menghandle transaksi yang besar, teman-teman, dan sampai sekarang pun harga Breeze ini kan terjadi penurunan juga, teman-teman. Sedangkan yang menarik kenapa Breeze ini beberapa waktu ini heboh ya di Twitter itu adalah karena dia akan ada event, teman-teman, dan ini diumumkan dari akun Twitternya mereka di sini, teman-teman, bahwa nanti di tanggal 12 November 2023 ini mereka ini akan ada launch untuk Explorer upgrades-nya mereka yang awalnya dischedulkan pada tanggal 1 November, kemudian ditunda menuju ke tanggal 12 November 2023 ini, teman-teman. Dan saya mencari event dari Breeze ini dari Coin Calendars ataupun App Calendar di sini, teman-teman, ternyata dia tidak tercatat ini untuk si Breeze tersebut, teman-teman, untuk upcoming crypto events calendar. Oleh karena itu banyak yang skeptik dengan hal ini, wajar saja menurut saya, teman-teman. Jadi kalau dari Black Chuan sendiri, untuk di meme-meme koin seperti ini, ya kita jangan sampai menggunakan dana yang terlalu besar atau terlalu berani. Sedangkan untuk yang percaya dengan token Breeze ini, ya teman-teman juga tetap harus melakukan riset secara mandiri. Jadi pada intinya di meme coin ini, resikonya sangat-sangat besar, teman-teman. Seperti itu yang saya bisa katakan di sini. Meskipun rewards-nya juga besar, dan untuk itu memang diperlukan riset yang sangat-sangat mendalam dalam mentradingkan atau menginvestasikan dana di meme coin seperti ini, teman-teman. Baik, teman-teman, sekian video kali ini. Kita akan update nanti di XRP dan Theta Networks di update yang berikutnya, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Let's enjoy the ride, guys. Salam Black Chuan. Peace, my friend.